Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. eh, saya akan memberikan paparan mengenai laporan akhir program pendidikan kerjasama dalam negeri dengan judul model eh, peramalan hybrid dalam pengembangan sistem berbasis web untuk prediksi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Jawa Tengah. Saya sendiri, Tony Wijanarko Adiputra, Eskom Mkom dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer sebagai ketua, dan anggota satu Dr. Drs. Yohanes Johari, MSI dari Universitas di Kubang, dan Ahmad Solehan, Eskom MSI Mkom dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Eh, Kemiskinan memang menjadi tantangan besar di negara berkembang ya, termasuk di Indonesia. Jadi selama ini 5 tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah ini mengalami fluktuatif ya, dengan data dari BPS mencatat angka tertinggi tahun 2021 dan angka terendah di tahun 2019. Jadi fenomena ini membutuhkan analisa mendalam untuk mengidentifikasi penyebab dan solusi yang efektif. Penelitian yang ini mengembangkan sistem prediksi yang berbasis cloud computing untuk memproyeksikan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan persentase penduduk miskin. Pendekatan hybrid digunakan untuk penggabungan ya, metode whole filter dan Fuzzy time series didukung oleh algoritma rate of change dan frekuensi based partitioning guna peningkatan akurasi prediksi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang rendah dengan nilai MAPE 0,007% untuk garis kemiskinan dan 0,009% untuk jumlah penduduk miskin dan 0,016% untuk persentase jumlah penduduk miskin. Jadi sistem ini diharapkan membantu stakeholder menyusun strategi dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian kerjasama dalam negeri ini termasuk dalam skema penelitian dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama penelitian antar kelompok peneliti dari klaster yang berbeda menuju tercapainya peningkatan dan pemerataan kualitas penelitian. PKDN ini dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun pelaksanaan 2024. Untuk jangka waktu penelitian 1 tahun dan besar dana penelitian yang disetujui adalah 119.880.000. Untuk target tingkat kesiapan teknologi masuk ke dalam tingkat ketiga. Kemudian untuk capaian luaran wajib dan tambahan yang dihasilkan di sini adalah luaran wajibnya berupa publish jurnal kuartil 3 dan luaran tambahan adalah haki dan buku ajar, data mining, dan teknik prediksi. Kemudian gambar ilustrasi di sini mungkin akan saya tampilkan dalam bentuk ini. Jadi menu login ini adalah aplikasi cloud-nya, login. Kemudian di dalam menu tersebut terdapat menu master data di sini untuk memasukkan jumlah data yang akan diprediksi, yang dihitung. Kemudian metode triple exponential smoothing dipakai di sini untuk menghitung prediksi ya. Di sini dihasilkan adalah untuk menghitung prediksi dari 4 tahun ya. Dari 2023, 2024, 2025, dan 2026. Ini adalah prediksi untuk jumlah penduduk miskin berdasarkan ini time series. Nah, kemudian dari ini kemudian kita uji lagi menggunakan Fuzzy time series ya. Di sini akan dihasilkan ya untuk
peningkatan ya di sini. Jadi di sini bisa kita lihat nanti di sini menggunakan fasi untuk membandingkan. Kemudian setelah itu dari dua metode ini, triple TES dan fasi time series ini kita gabungkan sehingga menjadi suatu gabungan menjadikan hybrid model. Di menggunakan hybrid model di sini juga akan terdeteksi untuk tahun 2023, 2024, 2025, 2026 di sini masuk di dalam sini. Kemudian dari ketiga ini kita bandingkan tingkat akurasinya. Jadi di sini akurasinya kita lihat bahwa akurasi untuk MAPE di sini untuk triple exponential smoothing di sini untuk line of garis kemiskinannya ini adalah 0,06 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk yang fasi time series garis kemiskinan 0,07 dan kalau menggunakan hybrid adalah 0,007. Maka di sini penggunaan hybrid tingkat akurasi errornya paling bagus ya, paling rendah tingkat akurasi errornya. Karena yang lain di sini 0, di sini adalah 0,06, yang ini adalah 0,07 dan yang hybrid adalah 0,07. Sementara untuk jumlah penduduk miskin di sini adalah untuk triple exponential smoothing di sini adalah 0,04. Kemudian untuk fasi time series adalah 0,03. Kemudian untuk yang hybrid di sini 0,009. Jadi di sini sekali lagi di sini adalah jauh yang lebih bagus untuk yang hybrid. Kemudian untuk yang ketiga, persentase jumlah penduduk miskin di sini berdasarkan triple exponential smoothing. Di sini nilai akurasi MAPE-nya adalah 0,04. Kemudian untuk fasi time series di sini adalah 0,04 sama ya. Kemudian untuk yang hybrid adalah 0,016 ya. Jadi di sini juga lebih bagus ya tingkat akurasinya ya, gitu. Dan kesimpulannya adalah dari sini, kesimpulannya adalah hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa kinerja model prediksi hybrid ini akurat dan cocok untuk menangani prediksi data time series ya. Hal ini dapat dilihat tadi ya dari hasil pengujian kesalahan dengan metode MAPE diperoleh di mana garis kemiskinan adalah 0,007%, jumlah penduduk miskin adalah 0,009% dan persentase penduduk miskin adalah 0,016%. Hal ini termasuk dalam signifikasi MAPE ya, excellent ya, bagus dalam peta tadi. Dengan demikian, stakeholder dapat menggunakan sebagai alat pengambilan keputusan untuk menetapkan rencana strategis di masa mendatang, termasuk perencanaan dan peningkatan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada khususnya dan di negara Indonesia pada umumnya ya. Terkait dengan riset selanjutnya, kami mengantisipasi bahwa akan ada lebih banyak pakar yang mampu mengembangkan model presentase hybrid ini sehingga dapat memperluas penerapannya tidak hanya pada isu-isu kemiskinan, melainkan pada isu-isu yang lebih kompleks lagi. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.